Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indro dalam acara yang pasti Anda tunggu-tunggu. Nah, apalagi kalau bukan kiat sukses menulis buku entrepreneurship. Kali ini episodenya wawancara eksklusif dengan Bapak HR Gonang Juliastono, seorang pakar bisnis dan juga aktif di bidang organisasi. Kita akan membahas tentang bisnis anak-anak milenial. Bagaimana menurut kacamata Bapak Gonang Juliastono? Halo guys, selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan yang baik ini mungkin kami bisa sedikit banyak bercerita tentang apa yang dinamakan seorang pengusaha, entrepreneur. Pengusaha memang banyak tantangan. Di mana ada peluang, kita harus bisa melakukan atau membuktikan sampai dengan titik darah bagaimana kita bisa melakukan usaha itu bisa sukses seperti apa yang akan kita lakukan. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan khususnya bagi anak-anak milenial, kaum muda yang harusnya memang sudah bisa membuka diri untuk mencoba melakukan dunia usaha. Jadi banyak negara-negara maju yang berkembang, populasi penduduknya rata-rata hampir persentase di atas 15% itu adalah seorang pengusaha. Indonesia baru masih di bawah sekitar 5%. Masih butuh banyak seorang pengusaha-pengusaha yang berani dan bisa memberikan income atau pendapatan khususnya pada pribadi, orang lain maupun pada negara. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam melakukan suatu bisnis, dalam suatu usaha. Yang pertama, kita harus bisa melihat ya, peluang itu bagaimana. Dan peluang itu harus kita cari. Ya, mencari peluang ada dimanapun. Dan bisnis, setiap apa yang bisa kita lihat dan kita lakukan itu adalah suatu peluang dalam suatu usaha. Baik kita waktu makan, ada bisnis di situ. Apa? Bisa bikin kuliner, ya, minuman, restoran, atau apapun saja sebutannya yang terkait dengan masalah makan, atau mungkin catering dan sebagainya. Ya. Lagi misalnya kita dalam perjalanan baru menuju suatu tempat untuk rekreasi, timbullah yang namanya bisnis mungkin tour travel, ya. Tour travel, ada tempat wisata, dan kemudian di situ juga ada kuliner dan sebagainya. Ada mungkin berupa pusat oleh-oleh, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mau tidur pun, ya, kita bisa melihat peluang apa sewaktu orang mau melakukan suatu kegiatan misalnya tidur. Nah, di sini banyak peralatan-peralatan untuk tidur. Ada orang yang susah tidur, ada yang gampang, ada yang berbagai macam. Nah, inilah bagaimana sekarang kita bisa melihat peluang tersebut yang cocok dengan apa yang akan kita lakukan. Yang pertama harus apa? Kita harus senang. Melakukan sesuatu usaha itu harus senang. Enjoy, jangan terlalu dipaksakan. Saya memulai bisnis karena saya selalu melakukan kegiatan. Maka di situ saya hanya mengambil 1% dari sejumlah kegiatan-kegiatan di dalam suatu organisasi. Yaitu apa? Tentang peralatan, ya, tentang peralatan untuk sarana prasarana dari manusia lahir sampai dengan mati. Nah, ini bisa kita lihat di situ. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang contohnya, anak-anak yang sekarang yang bisa kita lihat, jangan kita itu bisnis itu terlalu banyak mengandalkan keinstanan. Seolah-olah selalu pengen melakukan sesuatu itu cepat kaya, cepat mendapatkan uang, begitu nanti kondisinya terpuruk, sudah habis, kita nggak bisa bangun lagi. Yang pertama harus kita lakukan apa? Biasakanlah kita yang namanya gagal dan sukses. Orang tersenyum, orang tertawa, dan kadang kita juga menangis. Itu hal yang sudah biasa, yang artinya kita bisa mengelola. Kalau kita misalnya saat menangis, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa
lebih semangat lagi. Kalau kita misalnya senang, apa yang harus kita lakukan supaya kesenangan itu selalu muncul terus. Nah, ini perlu kita lihat. Ya, trik-trik yang harus kita lakukan adalah bagaimana seorang itu bisa sukses. Sukses bukan hanya sekedar untuk pribadi, tapi sukses untuk secara keseluruhan. Kita bisa mengkader orang, baik di organisasi, seorang pemimpin, ya, kemudian seorang pengusaha, seorang anggota dewan, seorang misalnya pekerja yang bisa sukses, ya kita harus punya program. Nah, bicara tentang kesuksesan, kita harus punya mindset ke depan. Nah, perlu sekali yang namanya planning, perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan hidup. Selama ini kita selalu direncanakan oleh orang lain. Contohnya, kalau kita proses belajar, kita belajar misalnya dari TK, SD, SMP, semuanya kan sudah tersistem. Misalnya TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan sebagainya. Tapi begitu kita hidup lepas dari semua yang pernah kita alami, kita bebas sekarang menentukan sendiri. Tapi tolong perlu diingat bahwa yang namanya plan hidup itu perlu kita tulis dan kita cantumkan di dalam buku agenda pribadi kita. Saya membuat contoh sampai dengan usia 90 tahun. Apa yang harus kita lakukan di dalam usia kita bisa mencapai 90 tahun? Karena usia 90 tahun itu panjang sekali dan Allah memberikan kepada kita ikhtiar bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya bisa menjadi sukses dan merencanakan hidup bisa lebih baik lagi. Baiklah, ini adalah beberapa gambaran melihat bagaimana sebetulnya trik dari orang bisa melakukan sesuatu, entah itu menjadi seorang pegawai. Pegawai harus bukan hanya kerja biasa, tapi kita harus punya target. Yang pertama jadi pegawai biasa, akhirnya menjadi pimpinan di suatu perusahaan dan sebagainya. Atau misalnya menjadi seorang pengusaha, kita harus bisa melihat peluang yang tadi harus kita lakukan seperti apa. Hobi misalnya kayak tanaman, ini bisa menjadikan peluang. Coba lihat, sekarang di saat pandemi, orang yang bisa melakukan bisnis di bidang tanaman itu banyak sekali. Dan akhirnya mereka bisa membeli rumah, memberi kebutuhan untuk rumah tangga. Inilah sekedar beberapa contoh yang nantinya di lain waktu bisa kita sambung lagi agar kita bisa selalu memberikan wawasan kepada pemirsa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wow, terima kasih Pak Gondang. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi ya Pak Gondang ya. Amin. Next time dengan topik yang lebih seru lagi. Tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production. Subscribe terus Karisma Promotion and Production. Tunggu wawancara dengan Pak Gondang selanjutnya. Terima kasih, semoga sukses. Sukses Pak Gondang. Sukses selalu.